Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wisnu dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok E yang beranggotakan saya sendiri Enonaldo Winarno dan beberapa rekan saya yaitu Marlia Dinda, Ajeng Sekardini, Kris Monika dan Fajrina Rosita yang akan mempresentasikan tentang Why Should Anyone Be Led by You dari Robert Goff dan Jared Jones. Mengapa ada orang yang ingin dipimpin oleh Anda? Selama 10 tahun terakhir saat berkonsultasi dengan lusinan perusahaan di Eropa dan Amerika Serikat, kami hanya menanyakan pertanyaan itu. Semua yang dapat didengar adalah ketukan para eksekutif. Para eksekutif sendiri memiliki alasan yang kuat untuk merasa takut. Tidak dapat melakukan apapun dalam bisnis tanpa pengikut, dan pengikut di masa yang diberdayakan ini sulit ditemukan. Para eksekutif lebih tahu apa yang diperlukan untuk memimpin secara efektif. Mereka harus menemukan cara untuk melibatkan orang dan membangun komitmen mereka pada tujuan perusahaan. Semua orang setuju bahwa pemimpin membutuhkan visi, energi, otoritas, dan arahan strategis. Selanjutnya, pemimpin yang inspiratif memiliki 4 kualitas yang tidak terduga, yaitu yang pertama, mereka secara selektif menunjukkan kelemahan mereka. Dengan mengungkap beberapa kerentanan, mereka mengungkapkan sifat mudah didekati. Yang kedua, mereka sangat bergantung pada intuisi untuk mengukur waktu yang tepat dan tindakan mereka. Kemampuan mereka untuk mengumpulkan dan menafsirkan soft data membantu mereka mengetahui kapan dan bagaimana bertindak. Yang ketiga, mereka mengelola karyawan dengan sesuatu yang kita sebut empati yang kuat. Pemimpin yang inspiratif berempati dengan penuh semangat dan realistis dengan orang-orang, dan mereka sangat peduli dengan pekerjaan yang dilakukan karyawan. Yang keempat, mereka mengungkapkan perbedaan mereka. Mereka menjelaskan apa yang unik tentang diri mereka sendiri. Anda mungkin berada di posisi teratas tanpa kualitas ini, tetapi hanya sedikit orang yang ingin dipimpin oleh Anda. Selanjutnya, penelitian kami berfokus pada para pemimpin yang unggul dalam hal memberi inspirasi dalam menangkap hati, pikiran, dan jiwa. Kemampuan ini bukanlah segalanya dalam bisnis, tetapi setiap pemimpin berpengalaman akan memberitahu bahwa kemampuan ini sangat berharga. Memang hasil yang bagus mungkin tidak mungkin tanpa itu. Penelitian kami tentang kepemimpinan dimulai sekitar 25 tahun yang lalu dan telah mengikuti 3 aliran sejak saat itu. Yang pertama, sebagai akademisi, kami menyelidiki teori kepemimpinan terkemuka di abad yang lalu untuk mengembangkan model kerja kepemimpinan efektif kami sendiri. Yang kedua, sebagai konsultan, kami telah menguji teori kami dengan ribuan eksekutif di seluruh dunia dan melalui observasi dengan lusinan dari klien. Dan yang ketiga, sebagai eksekutif, kami telah memeriksa teori kami di organisasi kami sendiri. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pagi Pak Wisnu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Marliza Dinda, nomor mahasiswa 29610. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu membahas tentang reveal your weakness atau mengungkapkan kelemahan Anda. Saat para pemimpin mengungkapkan kelemahan mereka menunjukkan kepada kita siapa mereka. Pengakuan seperti ini berhasil
karena orang perlu melihat para pemimpin memiliki beberapa kekurangan sebelum mereka berpartisipasi dengan sungguh-sungguh dalam suatu usaha. Selain menciptakan kepercayaan dan suasana kolaboratif, mengkomunikasikan kelemahan juga membangun solidaritas antar pengikut dan pemimpin. Pertimbangkan seorang eksekutif senior yang kita kenal di konsultan manajemen global. Jadi, tujuan dari Reveal Your Weakness ini untuk mendapat umpan balik dan masukan yang positif antar anggota tim dan pemimpin agar bisa menjadi lebih baik. Jadi, nggak ada orang yang sempurna baik seorang pemimpin sekalipun. Maka perlu sekali-kali untuk mengakui kesalahan dan meminta pendapat dari orang lain. Selanjutnya yaitu become a sensor atau menjadi sensor. Para pemimpin yang inspiratif sangat bergantung pada kecerdasan mereka untuk mengetahui kapan harus mengungkapkan kelemahan atau kekurangan. Biasanya disebut dengan sensor situasi yang baik, dan yang dimaksud adalah mereka dapat mengumpulkan dan menafsirkan soft data. Mereka dapat mengetahui keadaan di lingkungan dan merasakan apa yang sedang terjadi tanpa perlu menyebutkan apapun untuk mereka. Jadi seorang pemimpin itu juga perlu tahu kondisi keadaan itu seperti apa. Tidak semua kelemahan itu bisa diungkapkan, masalah harus diberitahukan. Pemimpin harus paham dan harus bisa menganalisis keadaan dengan baik, dan dia harus punya solusi dalam sebuah masalah itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica Karsini, nomor mahasiswa 30187. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai praktis talk empathy atau berlatih empati yang tangguh. Seorang pemimpin yang sejati melakukan pendekatan kepada karyawannya dengan cara yang unik, yang disebut dengan empati yang tangguh. Empati yang tangguh itu dilakukan seorang pemimpin kepada karyawannya dengan cara melihat apa yang karyawan ini butuhkan, bukan apa yang karyawan ini inginkan. Dan seorang pemimpin juga harus dapat peduli terhadap pekerjaan. Ini bukan hanya pekerjaan tentang diri dia sendiri, melainkan pekerjaan terhadap yang karyawan-karyawannya. Maksudnya adalah pemimpin yang memiliki jiwa empati yang tinggi atau empati yang kuat, ini berarti mereka benar-benar memiliki jiwa peduli yang kuat juga. Hal ini akan memudahkan seorang pemimpin berkomunikasi dengan karyawannya. 4 popular myths about leadership atau 4 mitos tentang kepemimpinan. Mitos yang pertama, ada setiap orang bisa menjadi pemimpin. Hal ini tidak benar, karena tidak semua orang itu bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, dan tidak semua pemimpin itu memiliki pengetahuan diri mengenai bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Yang kedua, itu adalah pemimpin yang memberikan hasil bisnis. Tidak semua hasil bisnis dari seorang pemimpin itu merupakan hasil bisnis yang baik. Bisnis yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang baik belum tentu memiliki hasil yang baik pula. Banyak dari perusahaan yang berhasil itu dilihat dengan manajemennya yang berkompeten dibandingkan dengan kepemimpinan yang hebat. Yaitu yang ketiga, ada orang yang mencapai puncak adalah pemimpin. Di sini belum tentu seorang yang berada di posisi puncak adalah seorang pemimpin, karena biasanya dari beberapa orang yang berada di posisi puncak itu, mereka berhasil atas kecerdasan berpolitiknya, bukan dari kualitas kepemimpinan yang mereka miliki. Lalu ada yang keempat, pemimpin adalah pelatih yang hebat. Sudah menjadi hal wajar bahwa seorang pemimpin yang baik itu merupakan seorang pelatih untuk memberikan pengalaman atau memberikan informasinya. Hal ini mengasumsikan sebagai pemimpin yang dapat memberikan inspirasi dan memberikan keterampilan yang dimilikinya kepada anggota organisasi atau kepada bawahan dari organisasinya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Wisnu, selamat pagi teman-teman. Saya Fajrina Sita Yulianti dengan nomor mahasiswa 29587 akan melanjutkan presentasi. Yang pertama yaitu, bisakah pemimpin wanita jujur pada dirinya sendiri? Perbedaan gender dapat digunakan untuk efek positif atau negatif. Wanita khususnya cenderung distereotipkan menurut perbedaan meskipun biasanya bukan yang mereka pilih.
Sebagian karena jumlah perempuan lebih sedikit daripada laki-laki dalam posisi manajemen. Menurut penelitian dalam psikologi sosial, jika representasi suatu kelompok berada di bawah 20% dalam suatu masyarakat tertentu, maka kelompok itu akan mengalami stereotip apakah ia suka atau tidak. Bagi wanita, ini mungkin berarti menjadi typecast sebagai penolong, pengasuh, atau penggoda. Dalam penelitian sebelumnya menemukan bahwa banyak wanita, terutama wanita berusia 50-an, mencoba menghindari dinamika ini dengan menghilang. Mereka mencoba membuat diri mereka tidak terlihat. Tanggapan lain terhadap stereotip negatif adalah menolaknya secara kolektif. Misalnya dengan mengadakan kampanye yang mempromosikan hak, kesempatan, dan bahkan jumlah perempuan di tempat kerja. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, keberlangsungan hidup seringkali dimiliki oleh semua wanita. Oleh karena itu, membuat mereka tidak mungkin untuk mengatur diri mereka sendiri secara formal. Tanggapan ketiga yang muncul dalam penelitian tersebut adalah bahwa wanita memainkan stereotip untuk keuntungan pribadi. Beberapa wanita misalnya secara sadar memainkan peran sebagai pengasuh di tempat kerja, tetapi mereka melakukannya dengan kecerdasan dan keterampilan sedemikian rupa sehingga mereka dapat memperoleh manfaat darinya. Selanjutnya, dare to be different, berani menjadi berbeda. Kualitas lain dari pemimpin inspiratif adalah mereka memanfaatkan apa yang unik tentang diri mereka sendiri. Seringkali, seseorang pemimpin akan menunjukkan perbedaannya dengan memiliki gaya berpakaian atau penampilan fisik yang sangat berbeda. Tetapi biasanya, dia akan beralih untuk membedakan dirinya sendiri melalui kualitas seperti imajinasi, keahlian, kesetiaan, atau bahkan berjabat tangan. Apapun bisa menjadi perbedaan, tetapi penting untuk mengkomunikasikannya. Namun, kebanyakan orang ragu-ragu untuk mengkomunikasikan apa yang unik tentang diri mereka, dan butuh waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk menyadari sepenuhnya apa yang membedakan mereka. Sebagian besar perbedaan yang telah dijelaskan adalah perbedaan yang cenderung terlihat, baik bagi pemimpin itu sendiri atau rekan kerja di sekitarnya. Namun, ada perbedaan yang lebih halus namun tetap memiliki efek yang sangat kuat. Kemudian, pemimpin yang inspiratif menggunakan keterpisahan untuk memotivasi orang lain agar bekerja lebih baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Wisnu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kris Monica, nomor mahasiswa 29618. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang leadership in action atau kepemimpinan dalam tindakan. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi bawahan atau kelompok untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama atau kelompok. Kepemimpinan dapat terjadi di mana saja, asalkan seseorang tersebut menunjukkan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang lain ke arah tercapainya suatu tujuan. Keempat kualitas yang dijelaskan di sini diperlukan untuk kepemimpinan yang inspirasional. Yang dimaksud dengan kepemimpinan yang inspirasional adalah kepemimpinan yang bertindak dengan cara memotivasi atau menginspirasi bawahan yang berarti mampu mengkomunikasikan harapan-harapan yang tinggi dari bawahannya, menggunakan simbol-simbol untuk memfokuskan pada kerja keras, mengekspresikan tujuan dengan cara sederhana. Mereka harus menjadi atau sudah menjadi bagian dari kepribadian yang eksekutif. Maksud dari kepribadian yang eksekutif adalah seseorang yang memberikan saran yang jelas dan rinci sehingga dapat dipercaya oleh orang yang memintai saran. Itulah mengapa buku bisnis resep yang meresepkan cara Lee Iacocca atau Bill Gates sering gagal karena tidak dapat yang bisa meniru pemimpin lain. Dengan kata lain, seseorang apabila ingin sukses, pastinya harus melalui usaha sendiri, tidak dapat meniru usaha seseorang untuk mencapai kesuksesan. Karena setiap orang pastinya memiliki pola pikir yang berbeda, sehingga tantangan yang harus dihadapi oleh calon pemimpin adalah menjadi diri mereka sendiri, tetapi dengan lebih banyak menciptakan keterampilan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat cerita tentang
Sir Richard Sayce, ketua dan CEO yang sangat sukses dari GlaxoSmithKline, salah satu perusahaan farmasi terkemuka di dunia. Singkat dari cerita tersebut adalah, pada waktu itu beliau menjalankan divisi R&D di Glaxo. Beliau memberikan tinjauan akhir tahun kepada para ilmuwan top perusahaan. Di akhir presentasi, ada seseorang peneliti bertanya kepadanya tentang salah satu senyawa baru di perusahaannya, sehingga terjadi perselisihan singkat antara Sir Richard Sayce dan seorang peneliti yang terjadi cukup lama, yaitu memakan waktu 20 menit. Di akhir sesi tersebut, peneliti kembali membahas topik tersebut. Peneliti tersebut mengatakan bahwa beliau masih gagal dalam memahami struktur kompleks baru atau topik yang baru dibahas. Kisah beliau memberikan kerangka ideal untuk membahas 4 kualitas kepemimpinan. Bagi sebagian orang, sifat mudah marah beliau tampak seperti kelemahan yang tidak pantas. Namun dalam konteks ini, temperamennya menunjukkan keyakinan beliau yang sangat dalam pada diskusi tentang sains dasar nilai perusahaan. Karenanya, kesediaannya untuk marah justru mengokohkan kredibilitasnya sebagai seorang pemimpin. Dia juga menunjukkan bahwa dia adalah seorang sensor yang sangat bagus. Jika beliau meledak di awal pertemuan, dia akan membatalkan debat. Sebaliknya, amarahnya dianggap sebagai pembelaan. Kisah tersebut juga mengungkapkan kemampuan beliau untuk mengidentifikasikan dengan rekan-rekannya dan pekerjaan mereka. Dengan berbicara kepada peneliti sebagai sesama ilmuwan, dia mampu menciptakan ikatan empati dengan audiensnya. Seperti pemimpin sejati lainnya, dia bertindak dan berkomunikasi secara alami. Jadi, dapat disimpulkan dari seluruh ulasan akhir tahun di GlaxoSmithKline, kami mengatakan bahwa beliau dapat menjadi dirinya sendiri dengan keterampilan yang hebat dan juga dapat bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang unraveling mystery atau mengungkap sebuah misteri. Selama bisnis ada, kami akan terus memilah-milah bahan dasar kepemimpinan yang sejati, dan akan selalu ada teori sebanyak pertanyaan. Tetapi dari semua aspek kepemimpinan yang mungkin sedang diselidiki, hanya ada sedikit yang sulit memahami apa yang diperlukan untuk mengembangkan pemimpin. 4 kualitas kepemimpinan adalah langkah pertama yang paling penting. Secara keseluruhan, mereka memberitahu eksekutif menjadi otentik. Maksud dari menjadi otentik ialah seseorang yang dapat menjadi pemimpin otentik karena proses pengembangan dirinya. Pengembangan yang berasal dari pengalamannya memimpin organisasi, termasuk mendapatkan motivasi di masa sulit. Pemimpin otentik tersebut bertindak atas kesadarannya dengan mempraktekkan nilai dan prinsip mereka sekaligus dapat mengandung risiko bagi dirinya sendiri. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan,